Saya buka resletingnya ya, Pak. Wah, sudah keras sekali. Ini bikin aku mual. Langsung masuk aja ya, Pak. Tapi basahin dulu biar tidak susah masuk. Di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, tinggal seorang wanita bernama Ratna. Usianya sudah menginjak 55 tahun, namun pesonanya masih sulit untuk dilupakan siapapun yang melihatnya. Setiap hari, Ratna mengenakan kebaya merah yang sedikit transparan, membalut tubuhnya yang terjaga dengan penuh perhatian. Kulitnya yang cerah dan kencang memperlihatkan betapa rajinnya ia merawat diri, terutama dengan rutinitas olahraganya. Meski bekerja sebagai pembantu rumah tangga, Ratna tidak pernah terlihat lelah atau lusuh. Tubuhnya yang ramping dan berotot halus adalah hasil dari kebiasaan pagi yang tidak pernah ia tinggalkan. Jogging di taman dekat rumah, diikuti dengan senam ringan dan yoga. Tubuhnya yang lentur dan kuat tampak sempurna, seolah menantang usia yang sudah separuh abad. Setiap pagi, Ratna memulai hari dengan mengenakan kebaya merahnya, pilihan warna yang berani dan penuh energi. Kebaya itu memang sedikit tembus pandang, tetapi ia memadukannya dengan selendang dan kain batik sehingga tetap anggun dan memikat tanpa kehilangan kesopanan. Ia tahu betul bagaimana menampilkan dirinya dengan penuh percaya diri. Hari-harinya diisi dengan tugas rumah tangga, memasak, membersihkan, dan merapikan rumah majikannya. Di balik kesibukan itu, ada senyum lembut yang selalu menghiasi wajahnya. Ratna bukan hanya sekadar pembantu. Ia adalah sosok yang penuh cerita dan rahasia, yang kadang membuat para pria di sekitar rumah itu sulit menahan diri untuk tidak melirik. Para tetangga sering berbisik tentang kecantikan Ratna yang tidak biasa. Bagaimana seorang wanita berusia 55 tahun bisa memiliki tubuh yang body goals dan aura yang begitu menggoda. Namun, Ratna tetap sederhana dan tak pernah membiarkan perhatian itu mengubah dirinya. Hari itu, seperti biasa, Ratna selesai dengan tugasnya sebelum siang menjelang. Ia melangkah ringan ke taman belakang rumah, menghirup udara segar dan menikmati hangatnya sinar matahari. Dalam hatinya, ada rasa harap dan juga kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Dan tanpa disadari, di balik jendela ruang tamu, sang majikan diam-diam memperhatikan Ratna. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuat Ratna merasa berbeda. Sebuah perhatian yang selama ini tak pernah ia duga akan hadir. Sejak pagi, suasana rumah terasa biasa saja, namun di dalam hati Ratna ada sesuatu yang berbeda. Ia menyadari tatapan majikannya yang kerap tertangkap oleh matanya, tatapan yang penuh arti dan perlahan mulai membangkitkan rasa yang lama tertutup. Majikan Ratna, Pak Hadi, pria parubaya yang ramah dan tenang, memang jarang menunjukkan perasaan secara terbuka. Namun hari itu, ketika Ratna sedang menyapu teras, Pak Hadi berdiri di dekat pintu ruang tamu, menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada kekaguman, kekhawatiran, dan sebuah rahasia yang tak terucap. Ratna menggigit bibirnya, menahan perasaan campur aduk yang tiba-tiba membanjiri dadanya. Ia tahu tubuhnya menarik perhatian banyak pria, tapi tatapan Pak Hadi berbeda. Ia merasa seperti dilihat bukan hanya dari luar, tapi hingga ke dalam jiwa. Pagi itu, setelah menyelesaikan pekerjaan, Ratna pergi ke taman kecil di belakang rumah. Ia melakukan peregangan dan beberapa gerakan yoga, membiarkan tubuhnya bergerak bebas dan napasnya menenangkan hati. Sinar matahari yang menembus dedaunan membuat kulitnya yang cerah berkilau,
dan kebaya merah transparan yang ia kenakan menambah kesan anggun dan penuh percaya diri. Namun, tidak lama kemudian, Pak Hadi keluar dari rumah dengan secangkir kopi, duduk di bangku taman tak jauh dari Ratna. Mereka saling bertukar senyum, keheningan yang penuh arti memenuhi ruang di antara mereka. "Ratna," suara Pak Hadi pelan, "kau selalu terlihat luar biasa. Tidak hanya karena kebayamu, tapi karena semangat yang kau bawa setiap hari." Ratna menunduk, merasakan hangat menyebar di dada. "Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin menjaga diri agar tetap sehat dan bugar." Pak Hadi mengangguk. "Aku memperhatikan caramu berolahraga dan bagaimana kau menjalani hari-harimu dengan penuh tenaga. Aku terkesan." Dalam keheningan itu, ada kedekatan yang perlahan tumbuh. Bukan hanya antara majikan dan pembantu, tapi dua jiwa yang mulai saling membuka diri. Ratna merasa ada harapan baru yang menyelinap masuk, mengisi ruang kosong yang selama ini ia jaga rapat. Mereka berbicara lebih banyak tentang hidup, tentang masa lalu, dan tentang mimpi yang mungkin belum pernah mereka ungkapkan kepada siapapun. Ketulusan dan kehangatan itu membuat waktu terasa singkat, dan ketika istri Pak Hadi masih bekerja di luar kota, keheningan rumah itu menjadi saksi bisu berkembangnya perasaan yang tak terduga. Di dalam hati Ratna, ada janji untuk menjaga momen ini, dan mungkin suatu hari, mengizinkan perasaan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih. Hari-hari berlalu dengan ritme yang tak banyak berubah di rumah itu, namun di antara Ratna dan Pak Hadi, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sebuah bisikan rasa yang mulai tak bisa mereka sembunyikan. Setiap pagi, Ratna masih setia dengan kebaya merah transparannya. Tubuhnya yang terjaga dari olahraga rutin membuatnya tampak anggun dan penuh daya tarik. Namun kini, tatapan Pak Hadi yang sering mengikutinya membuatnya sedikit gentar sekaligus tersipu. Pada suatu sore yang tenang, ketika hujan mulai turun membasahi halaman, Ratna sedang menyapu ruang tamu. Pak Hadi tiba-tiba masuk, membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di sofa dekat Ratna dan menyerahkan salah satu gelas. "Cuaca seperti ini cocok untuk berhenti sejenak, menikmati kehangatan," ucapnya lembut. Ratna tersenyum dan menerima teh itu. "Iya, Pak. Hujan selalu membawa ketenangan." Mereka duduk berdekatan, suara hujan di luar seakan mengiringi keheningan yang penuh makna. Pak Hadi akhirnya memberanikan diri. "Ratna, aku ingin kau tahu, aku menghargai bukan hanya kerjamu, tapi juga dirimu. Kau bukan sekadar pembantu bagi keluarga ini." Ratna menatap mata Pak Hadi, yang kini menatap balik dengan kehangatan yang membuat jantungnya berdebar. "Pak, saya juga merasa ada sesuatu yang berbeda antara kita." Malam itu, ketika istri Pak Hadi masih di luar kota, mereka berbicara panjang, membiarkan perasaan yang selama ini terpendam mengalir bebas. Sentuhan kecil tangan, senyum yang lebih lama, dan tawa yang hangat mulai menjadi bagian dari kebersamaan mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada juga ketakutan dan keraguan. Apakah cinta yang mulai tumbuh ini akan diterima dunia? Apakah mereka berani melangkah lebih jauh? Ratna menarik nafas dalam, membiarkan hatinya terbuka, berharap bahwa keindahan yang ia jaga bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk seseorang yang benar-benar memahami. Seiring waktu, hubungan antara Ratna dan Pak Hadi semakin erat. Namun,
Mereka berdua tetap menjaga jarak ketika istri Pak Hadi berada di rumah, agar semuanya tetap terlihat wajar dan tak menimbulkan kecurigaan. Setiap pagi, Ratna tetap mengenakan kebaya merah transparan yang menjadi ciri khasnya. Kebaya itu bukan sekadar pakaian, tapi seperti pelindung dan juga simbol kekuatan dirinya. Tubuhnya yang terlatih dari olahraga membuat setiap gerakannya penuh pesona dan percaya diri. Tatapan orang-orang di sekitar rumah sering terhenti pada dirinya, tapi Ratna hanya membalasnya dengan senyum penuh rahasia. Suatu sore, ketika hujan turun lagi dengan lembut, Ratna duduk di teras, membiarkan air hujan membasahi sedikit ujung kebayanya. Hatinya dipenuhi rindu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia tahu, setiap momen bersama Pak Hadi adalah hadiah yang harus dijaga dengan hati-hati. Pak Hadi datang tanpa banyak bicara, hanya duduk di sampingnya. Tangan mereka tanpa sadar saling mencari dan berpegangan erat. Suara hujan dan detak jantung mereka menjadi satu. "Ratna," suara Pak Hadi bergetar, "aku tak pernah menyangka akan merasakan ini lagi. Setelah sekian lama, ada seseorang yang membuatku merasa hidup." Ratna menatapnya, mata mereka bertemu penuh makna. "Aku juga, Pak." Rasanya seperti diberi kesempatan kedua untuk mencintai dan dicintai. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayang-bayang ketakutan. Apa jadinya jika mereka tertangkap? Apa kata dunia? Tapi untuk saat ini, hanya kehangatan di tangan Pak Hadi yang bisa mengusir semua keraguan. Malam itu, saat rumah sudah sepi, mereka duduk berdampingan, saling berbagi cerita dan impian. Cinta mereka tumbuh dalam keheningan, kuat dan tulus. Seperti kebaya merah yang selalu dikenakan Ratna, transparan, nyata, dan penuh gairah yang tersembunyi. Seiring kedekatan Ratna dan Pak Hadi semakin dalam, bayang-bayang keraguan mulai mengintai hati mereka. Meski rasa cinta tumbuh dengan indah, kenyataan hidup yang rumit dan perbedaan status menjadi penghalang yang sulit diabaikan. Suatu pagi, Ratna mengenakan kebaya merah transparan favoritnya. Tubuhnya yang masih tampak prima dan bugar menarik perhatian seperti biasa. Namun kali ini, tatapannya agak muram. Ia sadar, perasaan yang selama ini ia pendam mulai membuatnya gelisah. Pak Hadi pun merasakan hal yang sama. Di balik senyum dan tutur kata hangatnya, ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Ia takut jika perasaan mereka sampai diketahui istrinya atau tetangga, segala sesuatu bisa hancur dalam sekejap. "Ratna," ucap Pak Hadi lembut saat mereka berdua duduk di taman belakang rumah, "aku ingin jujur padamu. Aku takut semua ini akan menyakiti banyak orang." Ratna mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku juga takut, Pak. Tapi hatiku sudah memilih. Aku ingin tetap bersama Bapak, meski semua sulit." Mereka saling menggenggam tangan, berjanji untuk menghadapi segala tantangan bersama. Namun, keraguan dan ketakutan itu tetap menghantui, membuat setiap momen kebersamaan menjadi penuh pergolakan batin. Di tengah segala ketidakpastian, Ratna tetap menjalani hari-harinya dengan penuh semangat, berolahraga dan menjaga tubuhnya yang sempurna. Kebaya merahnya tetap menjadi saksi bisu perjalanan cinta yang tak mudah, namun begitu nyata. Malam itu, mereka duduk berdua di bawah sinar rembulan, membiarkan perasaan mereka mengalir tanpa perlu kata-kata. Dalam pelukan satu sama lain, mereka menemukan kekuatan untuk terus melangkah, walau jalan di depan penuh rintangan. Hari-hari
Hari berlalu dengan kehangatan yang semakin nyata antara Ratna dan Pak Hadi, meski mereka berusaha menyembunyikan perasaan itu dari dunia luar. Namun, di sebuah sudut hati, kekhawatiran mulai merayap. Apakah mereka bisa terus menjaga rahasia ini tanpa terluka? Ratna masih mengenakan kebaya merah transparan yang menjadi ciri khasnya. Tubuhnya yang terlatih dan penuh pesona, membuatnya tetap memancarkan aura kuat sekaligus lembut. Setiap pagi, olahraga rutin menjadi ritual yang tak pernah ia tinggalkan, menjaga kebugaran sekaligus menenangkan pikirannya. Suatu siang, ketika Ratna sedang membersihkan kamar tamu, tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Suara di seberang sana membuat dadanya berdebar. Sebuah pesan dari tetangga yang mulai curiga dengan kedekatan mereka. Aku dengar banyak bisik-bisik di lingkungan sekitar. Suara itu menyiratkan ancaman yang tak bisa diabaikan. Ratna merasakan beban berat menghimpit hatinya. Ia tahu, waktu mereka berdua tak bisa lama lagi tersembunyi dari tatapan orang lain. Pak Hadi pun mulai menunjukkan kegelisahan yang semakin nyata, sering termenung dan terdiam. Malam itu, di ruang tamu yang sepi, mereka duduk berhadapan, saling menatap dalam keheningan penuh arti. Ratna, suara Pak Hadi bergetar, aku tidak ingin kehilanganmu, tapi aku juga takut akan konsekuensi dari apa yang kita jalani. Ratna menggenggam tangan Pak Hadi erat, aku siap menghadapi semuanya, asal kita bersama. Di balik ketegangan dan ancaman, ada kekuatan cinta yang semakin membara. Mereka tahu jalan di depan tidak akan mudah, tapi perasaan yang sudah terjalin terlalu dalam untuk diabaikan. Hujan turun pelan di luar jendela, membasahi dunia yang perlahan mulai mengetahuinya. Namun di dalam rumah itu, Ratna dan Pak Hadi berjanji untuk tetap bertahan, menjaga cinta yang mereka rawat dalam diam. Malam itu, rumah terasa sunyi, hanya terdengar gemericik hujan di luar jendela. Ratna duduk di teras, mengenakan kebaya merah transparan yang menjadi tanda khas dirinya. Tubuhnya yang terjaga tetap memancarkan pesona, namun matanya menyimpan kelelahan dan harapan yang dalam. Pak Hadi datang mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. Ia duduk di samping Ratna, menggenggam tangannya dengan hangat. Kita sudah melewati banyak hal, Ratna, ucapnya lirih. Aku tak ingin lagi menyembunyikan perasaan ini. Aku mencintaimu, apapun risiko yang harus kita hadapi. Ratna menatap dalam mata Pak Hadi, hatinya berdebar. Aku juga, Pak. Aku siap menjalani semua bersama Bapak, meski dunia menentang. Keberanian itu membawa mereka pada sebuah keputusan penting, untuk tidak lagi takut dan mulai hidup jujur dengan perasaan masing-masing. Mereka tahu jalan ke depan tidak akan mudah, tapi cinta mereka lebih kuat dari segala keraguan dan ketakutan. Hari demi hari, mereka mulai membangun kebersamaan yang lebih terbuka, saling mendukung dan menguatkan. Ratna yang selama ini menjadi sosok pembantu berubah menjadi pendamping hidup yang dihargai, sementara Pak Hadi belajar mencintai tanpa batasan status. Kebaya merah transparan yang dulu hanya pakaian biasa kini menjadi simbol keberanian, kecantikan, dan cinta yang tak terbungkam oleh waktu. Di tengah hujan yang mulai reda, Ratna dan Pak Hadi berdiri berpelukan, siap menghadapi dunia bersama, dengan hati yang penuh cinta dan jiwa yang tak pernah lelah berharap. Setelah keberanian mereka untuk hidup jujur, Ratna dan Pak Hadi menghadapi dunia dengan langkah yang lebih mantap. Meski masih ada bisik-bisik dan tatapan sinis dari orang-orang sekitar, mereka memilih untuk fokus pada kebahagiaan yang mereka ciptakan bersama. Ratna mulai merasa hidupnya lebih bermakna, bukan hanya sebagai pembantu,
tapi sebagai wanita yang dicintai dan dihargai. Kebaya merah transparannya kini bukan hanya simbol pesona, tapi juga lambang kebebasan dan keberanian mengekspresikan diri. Pak Hadi, yang selama ini terkungkung dalam rutinitas dan tanggung jawab, menemukan kembali semangat hidup melalui cinta Ratna. Ia mulai membagikan kebahagiaan itu dengan cara yang sederhana, seperti berjalan-jalan bersama, memasak bersama di dapur, dan berbagi mimpi yang lama terkubur. Suatu sore, di teras rumah yang teduh, mereka duduk berdampingan, menikmati teh hangat dan suara burung yang kembali riang. Ratna menatap ke arah Cakrawala, senyum kecil terukir di bibirnya. Kita sudah melewati banyak hal, Pak. Tapi aku percaya, selama kita bersama, tak ada yang tak bisa kita hadapi. Pak Hadi menggenggam tangan Ratna. Aku bersyukur memiliki kau di sisiku, Ratna. Mari kita buat babak baru ini menjadi kisah terindah dalam hidup kita. Di balik kebaya merah yang tetap memukau, tersimpan jiwa yang kuat dan cinta yang tak pernah padam. Mereka tahu perjalanan ini masih panjang, tapi dengan hati yang tulus, mereka siap melangkah maju bersama.